Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hairum dari Prodi PGMI semester 1 unit C. Di sini saya ingin memaparkan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, di mana sejarah peradaban Islam adalah bangsa Arab sebelum Islam, hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah, dan berdiri sendiri-sendiri satu sama lain, kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional. Yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar hubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Rasa syaibah atau kesukuan amat kuat dan mendalam pada mereka, sehingga bila mana terjadi salah seorang di antara mereka teraniaya, maka seluruh anggota-anggota kabilah itu akan bangkit membelanya. Semboyan mereka, tolong saudaramu baik dalam menganiaya atau dianinaya. Khalifah besar Bani Umayyah ini adalah salah satunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Bani Umayyah telah banyak membuat kebijakan politik. Di antaranya pemindahan pusat pemerintahan dari Madaniyah ke Damaktur. Peradaban Islam adalah terjemahan dari kata bahasa Arab atau al-hadara al-islamiyah. Kata Arab ini sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam dalam bahasa Arab adalah al-thaqafah. Sejarah mencatat kondisi kebesaran Islam berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun sangat memilukan bahwa masyarakat Indonesia yang religius dewasa ini terpuruk dalam himpitan krisis dan terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, hendaknya perlu ada upaya rekonstruksi untuk menata kehidupan, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur penting bagi terbentuknya suatu peradaban. Bukan menjadi monopoli hanya pada satu agama tertentu. Dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang periodisasi sejarah Islam secara lengkap dibagi dalam periode-periode sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode sejarah klasik atau masa Nabi Adam sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Periode ini merupakan fase sejarah sejak Nabi Adam dan dilanjutkan dengan masa-masa para nabi hingga sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu periode sejarah Rasulullah SAW yang dimulai dari tahun 52 sebelum Hijriah hingga tahun 11 Hijriah atau sama dengan 570 Masehi sampai 632 Masehi. Di dalamnya diungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara yang kemudian meliputi semua Jazirah Arabia. Yang ketiga yaitu periode sejarah Khulafa Rasyidin. Periode ini dimulai sejak tahun 11 Hijriah hingga 41 Hijriah atau sama dengan 632 sampai 661 Masehi. Pada masa itu terjadi penaklukan Islam di Persia, Syam atau Syariah, Mesir, dan lain-lain. Pada periode sejarah Khulafa Rasyidin, manusia betul-betul berada dalam mahas Islam yang benar.
Yang keempat, periode pemerintahan Bani Umayyah. Periode ini dimulai sejak tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah, atau sama dengan 661 sampai 749 Masehi. Terima kasih, mungkin hanya segini yang dapat saya paparkan dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.